Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rosita dengan NIM 23101090. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari video yang telah saya tonton, yaitu mengenai OpenCV Part 3, di mana di sini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada image smoothing, kemudian yang kedua ada image binarization, dan yang ketiga ada edge detection. Nah, jadi di sini image smoothing ini digunakan untuk menghaluskan atau mengurangi noise pada gambar. Kemudian ada image binarization, itu untuk mengubah gambar menjadi hitam putih, dan edge detection di sini untuk mendeteksi tepi atau garis batas objek. Nah, tapi kita lanjut ke selanjutnya, itu ada image shooting. Nah, tapi di sini dari videonya tadi yang telah kita tonton hanya akan dibahas dua materi saja, yaitu CV2.blur dan juga CV2.Gaussian blur. Nah, jadi di sini smoothing itu juga hampir sama ya dengan blurring, di mana sini tuh operasi untuk mengurangi noise atau gangguan atau bintik pada gambar, ya. Dan dia itu caranya menerapkan filter ke setiap piksel di gambar kita, dan juga dia itu filter yang paling umum digunakan di sini adalah filter linear dengan rumus ini, teman-teman bisa lihat. Artinya pixel output G I, J ini adalah hasil perkalian antara pixel tetangga F dengan nilai kernel H, lalu dijumlahkan semuanya. Untuk teman-teman yang kurang tahu apa itu kernel atau lupa, kernel itu ibaratnya itu kacamata kecil yang digeser ke seluruh gambar ya, di setiap posisi pixel di bawah kacamata dikalikan dengan nilai jernih, nilai kernelnya, lalu dijumlahkan jadi satu nilai pixel baru. Jadi efeknya itu gambarnya jadi lebih halus gitu, lebih smooth. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini bisa teman-teman tonton juga di videonya, ini juga sama saja ya, tidak perlu saya jelaskan. Ini kalau ini nanti dikalikan dengan ini, satu di sini dikalikan dengan satu di sini, dua sini dikalikan dengan satu di sini, dan nanti hasilnya itu jika dijumlahkan semua akan menghasilkan 15 ini di sini. Oke, baik, langsung saja di sini seperti sebelum-sebelumnya ya, kita mengimport dulu CV2-nya, OpenCV-nya. Baik, tadi saya ganti dengan Python 3.10 karena ada error sedikit. Nah, jadi sini kita masuk ke bagian normalize box filter menggunakan CV2.blur. Nah, di mana sini output pixel dari CV2.blur itu merupakan main dari kernel Magbornya. Nah, yang digunakan itu rumusnya adalah ini, K sama dengan 1 per K width dot K height. Nah, ini menggunakan metode CV2.blur, di mana ada parameternya itu ada image, K size, dan juga anchor. Nah, di mana image ini untuk input gambar, dan kernel size ini adalah kernel size, contohnya ada 5,5, 1,5, 2,3, dan seterusnya. Kemudian anchor di sini adalah lokasi titik pixel yang dievaluasi terhadap neighbornya. Jika negatif, maka titiknya nanti akan berpindah, titiknya nanti akan berada di pusat kernel. Kemudian kita coba di sini membaca gambar noisy underscore MRI dan JPG. Nah, kemudian sini ada fungsi blur sama yang CV2.blur, image. Kemudian di sini ada tadi ke size-nya, kernel size-nya 2,2. Kemudian di sini ada anchornya. Ini ada info tentang gambarnya. Langsung saja kita coba ya. Oke, ini ya teman-teman, tadi ada di belakang. Ini dia gambar video yang di smoothing. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Di sini dia menjadi lebih halus ya, lebih blur. Titik-titik pixelnya teman-teman bisa lihat. Itu outputnya. Ini kita kuat saja. Lanjut ke ini. Yang selanjutnya itu ada atur kernel size menggunakan trackbar. Di sini sama seperti sebelumnya ya, kita taruh max value-nya ada 10, default value-nya itu ada 5, dan title window-nya itu adalah blur image. Nah, di sini ada fungsi depth on trackbar. If variabelnya itu 0, maka blur sama dengan blur image. Val. Ini tuh value-nya adalah nilai slider saat ini atau ukuran kernelnya. Kemudian if val kurang dari 0 itu artinya cegah error kalau kernelnya itu 0 dan dia tidak boleh 0 gitu. Jadi kita menerapkan blur dengan ukuran kernel sesuai dengan posisi slidernya. Kemudian ada CV.name window, title window ini dia itu membuat jendela baru dengan nama blur name tadi. Oke, ini. Kemudian ada CV2.create tag bar, ada kernel, title window, default values, max value on track bar. Nah, kernel ini parameter-parameter ini dari kernel ini nama track barnya. Kemudian title window-nya ini di jendelanya, default value ini adalah nilai awalnya. Teman-teman lihat tadi default value ini ada 5. Kemudian di sini ada max value, ada 10 ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada on track bar-nya adalah fungsi callback-nya. Ini tampilkan, wt 0, tampilkan ya. Nah, ini dia. Kernelnya 5, bisa lihat. Ini kalau kita kurangkan, dia akan berkurang gitu. Tapi kalau jadi ditambah, maka tingkat smoothingnya itu akan bertambah, akan blur semakin besar nilai kernelnya ini. Nah, seperti itu. Ini kita kuat saja. Baik, yang selanjutnya itu ada Gaussian filter. Nah, Gaussian filter di sini itu adalah
pixel yang lebih dekat ke tengah atau bobotnya itu lebih besar. Nah, dan efek blurnya itu dia lebih natural dan halus dibandingkan dengan smoothing tadi. Kecepatannya pun dia ini sedikit lebih lambat ya. Kemudian sini bisa teman-teman lihat rumusnya. Sudah jelaskan di video yang kita tonton. Dan di sini dia menggunakan metode CV2 Gaussian blur dengan parameter image, kernel size sigma x dan juga sigma y. Nah, bedanya dengan smoothing tadi itu di sini ada sigma x dan sigma y, sementara di smoothing tadi dia menggunakan Anchor. Nih, ada image-nya itu input gambar, size-nya, ukuran size-nya, ada W dan juga H untuk 2 dimensi, dan untuk 3 dimensi nanti ada weight, height, dan juga channel. Kemudian ada sigma X dan juga sigma Y, tapi sini mungkin biasanya tidak perlu menggunakan sigma X dan sigma Y ya, jadi dia di set 0 agar dihitung menggunakan kernel size saja gitu. Nah, ini kita langsung masuk saja ke contoh codingannya. Di sini ada variable image sama CV2.image membaca gambar noise ini sama seperti tadi, namun di sini kita menggunakan fungsi CV2.Gaussian blur dengan parameter image, kemudian di sini ada kernel size-nya 3,3. Ini tadi bukan Anchor, tapi ini adalah sigma X dan juga sigma Y-nya. Ini untuk gambar hasilnya ya, dan juga gambar blurnya. Ini bisa teman-teman lihat ya, tadi kan kalau di smoothing itu dia lebih smooth gambarnya, tapi di Gaussian blur ini dia tidak smooth, tidak terlalu smooth, tapi dia lebih tajam daripada gambar aslinya, aja lebih tajam, tapi dia sedikit di blur gitu, berbeda dengan yang smooth tadi. Kita quiet saja. Kalian juga sama, kernel size menggunakan track bar seperti tadi juga teman-teman bisa lihat. Tapi dia di sini menggunakan eval lebih besar dari 0 dan val 2 sama dengan 1. Nah, ini val lebih dari 0 ini adalah kernel tidak boleh 0. Kemudian ada val 2 dan juga 1 di sini kernelnya itu harus ganjil gitu. Kalau genap fungsinya tidak bisa dijalankan atau gambarnya tidak akan berubah. Jadi dia harus lebih dari 0. Dan dia itu harus ganjil, tidak boleh genap. Ini berbeda tadi dengan CV2.blur ya, di mana di sana bisa pakai kernel genap maupun ganjil, tapi di sini tuh wajib kita menggunakan kernel ganjil. Sama seperti tadi ini juga fungsinya memanggil sekitaran. Nah, ini dia. Ini kalau Gaussian blur, semakin kita inginkan dia semakin blur. Tapi dia ini tuh lebih ke tingkat ketajamannya gitu. Tidak bisa dibandingkan yang tadi ya karena belum ada gambarnya, tapi ini teman-teman bisa lihat aturan kernelnya ini. 5, 7, dan juga 9. Lanjut. Kita quiet. Kemudian yang selanjutnya itu menampilkan CV2.blur dan juga CV2.Gaussian blur dalam satu window. Nah, di sini itu kita menggabungkan ya teman-teman antara CV2.blur dan juga Gaussian blur. Nih, teman-teman bisa lihat di sini fungsinya. Tapi di sini itu kita menggunakan HW dan C karena ini tadi videonya dia menggunakan 3 dimensi ya. Nah, ada frame di sini. Nah, frame di sini itu untuk membuat ruang kosong. Tadi kalau di video ada 2, tapi setelahnya ditambah menjadi 3 ya. Jadi 3 dimensi. Untuk membuat ruang kosong berwarna hitam. Tapi dia tingginya sama, tapi dia akan membuat width yang berbeda gitu, luasnya menjadi 2 kali lipat. Jadi nanti bentuknya itu akan sebelahan gitu. Kalau teman-teman tahu di videonya tadi, sama saja penjelasannya. Langsung kita, oh iya, untuk ini frame 0 sama dengan H ya. 0 sampai dengan H, 0 sampai dengan W itu untuk blur yang pertama. Kemudian yang keduanya itu 0 sampai dengan H, W itu sampai dengan 2 dikali W. Artinya itu yang tadi saya jelaskan 2 kali dari lebarnya atau luasnya. Langsung kita ini teman-teman bisa lihat ini untuk smoothingnya, dan ini untuk Gaussian blur. Right. Kemudian selanjutnya juga sama, ini adalah hasil diperbaiki ya teman-teman. Kita lihat ini ya, tepat saja. Kemudian yang selanjutnya ini juga dia bersusun vertikal sama seperti tadi juga, tapi ini bentuknya itu vertikal nanti. Ini dia, hanya sampai 2 saja. Kemudian yang selanjutnya ini ada image binarization, di mana image binarization ini itu mengubah gambar menjadi hanya 2 warna saja, itu hitam atau putih. Mana hitam itu dia di pixel 0
dan juga 55 ini adalah warna putih ya. Ini menggunakan fungsi CV2.Threshold dengan parameter IMG, image, threshold value, max value, dan juga threshold type. Nah, dan di sini ini ada tipe-tipe dari threshold ini. Ini ya, ada CV2.Trace binary, kemudian ada CV2.Trace underscore binary ENV. Ini kebalikan dari binary threshold ya. Kemudian ada trace sum. Ini dipotong jadi nilai threshold kurang dari sama dengan threshold ya, jadi dia tetap. Kemudian threshold zero, ini itu jadi hitam. Thresholdnya tetap aslinya. Kemudian ada threshold zero ENV. Ini tuh kebalikan to zero ini. Jadi dia 0, kurang lebihnya thresholdnya itu tetap. Kemudian di trace binary tadi ini dia itu putih ya, kurang lebih thresholdnya hitam dengan 0. Binary ENV ini dia thresholdnya warna hitam, kurang lebihnya thresholdnya nanti warna putih berubahnya. Ini adalah ilustrasinya, teman-teman bisa lihat. Kemudian langsung masuk ke codingannya. Sini itu ada baca gambar noisy underscore mri.jpg. Kemudian ada image individual di color. Ini kita ubah dulu dia ke gray ya, bgr to gray. Kemudian di sini ada CV2 threshold image, threshold value, threshold max value, dan threshold method. Di sini ada trace binary, binary inv. Di sini ada red 1, red 2, red 3, red 4, red 5 ini itu dipakai threshold yang ini itu yang dipakai itu 250 ya. Kemudian 230 nanti itu ada batas thresholdnya, dan 255 ini adalah maksimumnya di outputnya. Ini teman-teman bisa lihat nih. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini ada 5 threshold to 0, ini gambarnya ya. Ini threshold count, ini threshold binary NC, ada 5 jenis ya di sini, dan threshold binary. Nah, ini original image-nya. Nah, nanti di sini kita akan mengubahnya itu. Ini yang pertama kita mengubahnya menambahkan trackbar untuk kontrol file threshold. Dan ini tuh thresholding dalam satu window. Maaf, maksud saya sama seperti tadi ya. Ada 25 ini. Oh, ini thresholding dan tracker 5 Windows ya, teman-teman. Ini sama seperti tadi, tapi ini untuk gambar yang berbeda. Ini. Jika kita kurangkan ya, kita kurangkan tengahnya nanti. Ini. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan berubah warna. Dia warna hitam dan putih, ini putih dan hitam. Seperti itu. Nah, yang saja itu dikombin dalam satu frame. Tadi saya bilang dia itu dalam satu window. Nah, di sini kan ada frame NP dan zeros ya, sama seperti tadi untuk membuat satu gambar yang warna hitam. Maksudnya sampai channel warna sini karena gambarnya sudah dikonversi ke grayscale tadi, dan ukurannya itu H 2 kali weight, dan tipenya nanti itu WNT ini ya. Sama saja seperti tadi. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat ya. Ini langsung berjalan, kalau kita jalankan seperti contohnya. Ini. Jadi di sini sebelumnya kan diambil sebelum konversi ke grayscale, karena saat grayscale shape-nya itu hanya H dan W tanpa C tadi. Kita koi dulu. Ini tuh hanya 2 dimensi ya, teman-teman. Berbeda dengan di sini tadi itu ada 3 dimensi. Yang selanjutnya itu ada teks. Itu semua threshold dalam satu Windows. Mana di sini itu langsung ke codingannya, import navi FNP. Di sini juga sama seperti tadi, kita ada frame NP dan zeros. Hanya ini 2 kali, dan juga weight-nya itu 3 kali dari lebarnya. Jadi di sini dia ada kanvas berukuran 2 baris dikalikan 3 kolom. Ini ada 2 baris dan juga 3 kolom, 1, 2, 3, untuk menunjukkan gambarnya ya. Ini seperti foldingnya. Right. Kemudian yang selanjutnya di sini ada output thresholding, di mana di sini user itu harus menebak-nebak dengan threshold yang tepat. Nah, ini susahnya nanti kalau gambarnya nggak punya kondisi cahaya yang tidak merata. Nah, solusinya itu kita menggunakan output thresholding, metode yang otomatis mencari thresholding terbaik berdasarkan analisis histogram gambarnya. Nah,
Cara kerjanya itu kita menghitung histogram gambar terlebih dahulu, kemudian kita mencoba semua kemungkinan nilai threshold dari 0 sampai 255, dan yang ketiga itu kita pilih threshold yang memaksimalkan jarak antara dua kelompok pixel, yaitu gelap atau terang, dan yang terakhir itu nilai threshold terbaik itu yang dipakai otomatis. Ini ya, dari ilustrasinya teman-teman bisa lihat. Sini langsung masuk ke codingannya. Kita membaca gambar dulu, kemudian kita convert gambar ke BDR array. Gray, ini ada fungsi CV2 ada threshold. Kemudian di sini ada CV2 threshold gray, thresh to zero underscore insert, dan juga thresh of 2. Nah di sini ada bedanya, yaitu thresh of 2 ditambahkan ke tipe threshold untuk menggunakan algoritma of 2. Ada red 2 berisi nilai threshold yang dipilih otomatis oleh of 2, biasanya cetak untuk tahu nilainya ya. Kemudian yang di red 3 ini ada Gaussian filtering, itu menggunakan thresh of 2. Nah ini untuk mengurangi noise-nya menggunakan Gaussian terlebih dahulu, baru output-nya ditentukan, baru output-nya nanti menentukan threshold-nya. Artinya dari sini jadi lebih bersih dan juga lebih akurat. Nah, ini gambarnya. Yang ini global thresholding-nya. Teman-teman bisa lihat ya, kalau di sini tuh dia lebih bagus. Kemudian kalau yang ini seperti ini. Yang selanjutnya di sini ada output dengan flag bar ya, sama saja codingannya, tapi fungsinya dia di sini itu untuk membandingkan ketiga metode secara real time dengan slider. Nah, meski output ini menentukan sendiri, nilai slidernya itu tetap berpengaruh pada global thresholding untuk perbandingan. Ini nilai thresholding ini, teman-teman bisa lihat, dia akan berwarna hitam ya di sini. Nah, kemudian ini dia akan berwarna terang. Itulah pengaruh dari thresholdingnya tadi. Apa saja. Kemudian masuk ke bagian edge detection. Nah, edge detection di sini itu adalah untuk menemukan batas atau tepi objek dalam gambar. Nah, ini berguna untuk mendeteksi bentuk objek, segmentasi objek dari background, dan juga preprocessing untuk deteksi objek. Nah, ini menggunakan semi edge detection ilustrasi. Dia di sini ada parameter image, trace min, dan juga trace max. Di sini dia ini ada bekerja dengan 4 tahap, yaitu Gaussian blur untuk menghilangkan image noise-nya terlebih dahulu. Kemudian dia ada gradient calculation. Dia itu untuk cari perubahan intensitas pixel, tapi sama dengan perubahan drastis. Dan di sini ada non maximum separation. Dia tuh pertajam tepinya, tapi bukan tepi sejati. Kemudian dia nanti yang terakhir itu ada double threshold. Dia memakai 2 threshold, yaitu min dan juga max, untuk menentukan tepi kuat dan tipe lemahnya. Tepi. Langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini ada, pertama kan kita baca dulu gambarnya. Kemudian di sini ada variabel gray, cv2.cvt_color untuk mengubah gambarnya ke grayscale. Kemudian di sini ada edge, cv2.canny. Ini tuh untuk mendeteksi tepi dengan trace min dan juga threshold max-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ada gray, gambar yang gray, kemudian threshold min-nya itu 100 dan juga threshold max-nya itu 250. Jadi pixel yang gradient 250 ini dianggap tepinya. Nah, yang di antara 100 sampai 250 itu dianggap tepi hanya jika terhubung ke tepi kuatnya saja. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan trackbar untuk mengubah nilai min max pada cv2.canny. Jadi di sini ada ditambahkan current underscore min sama dengan 0, current underscore max itu 255. Ini variabel global untuk menyimpan nilai minimal dan juga maksimal saat ini dari kedua trackbarnya. Ada dash on trackbar min. Ini izin untuk mengubah variabel global dari dalam fungsi. Setiap slider min digeser, maka current minnya diupdate dan canny dijalankan ulang dengan nilai biru. Kemudian ada dash on trackbar max ini juga sama. Kedua fungsi ini selalu pakai current min dan juga current max yang terupdate. Slidernya nanti bekerja independen tapi saling terhubung gitu. Lalu lanjut. Nah, di sini maaf ternyata ini salah tutup saya. Sini teman-teman lihat ya, ini minimalnya. Kemudian kita akan insert maksimalnya. Ini dia. Terlihat jelas perbedaannya ya.
Lalu di sini selanjutnya ada teks. Ini upload binary threshold yang sementara pada edit texture seperti ini ya. Tambahkan kali perhitungan threshold binary. Ini yang terakhir. Jawaban dari teksnya yang terakhir ini adalah alur kerjanya. Langkah pertamanya itu kita membinarisasi gambar dulu dari nilai threshold, dikontrol slidernya, ada red di sini teman-teman bisa lihat. Kemudian langkah keduanya itu kita mendeteksi tepi dari gambar yang sudah dibinary atau dengan grayscale aslinya tepinya itu lebih tegas karena sudah bersih dari gradasi warnanya. Ini ada kata if nya untuk mendeteksi tepi dari gambar yang sudah dibinary. Kemudian sini ada frame MP.0 membuat gambar warna hitam tadi, tapi dia dua dimensi dengan hanya 2 kali lipat. Kemudian frame-nya itu di sini kita menambahkan binary image di atas dan juga edge detection di bawah dalam satu jendela. Saya running. Nah, ini dia. Ini edge detection-nya di bawah. Dan di atas ini adalah binary image-nya. Teman-teman bisa lihat dengan trace-nya ini. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.